Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Rahma dan saya Nita, Damar Podcast. Kami kedatangan angkatan ketiga dari Eskul Teater Damar. Berhubung ini podcast pertama dari Eskul Teater Damar, di tengah-tengah kami sudah ada teteh-teteh cantik. Perkenalkan, ini Terisda selaku ketua dari Eskul Teater Damar. Halo. Dan ini Teh Sarah selaku wakil ketua dari Eskul Teater Damar. Penasaran? Yuk ngobrol! Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Teh? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Sarah gimana? Baik, alhamdulillah. Teh, bagaimana sih perasaan Teteh diundang di acara Damar Podcast ini? Perasaan Teteh bagaimana? Dari Teh dulu. Oh, ya. Ya tentu saja senang sekali gitu ya, bangga nih diundang sama angkatan keempat sama Nita dan Rahma dan kawan-kawan juga sih ya. Ya tentu saja sih senang banget gitu. Kalau tadi jadi bangga gitu ya, asa wah gitu ya. Si Teh, aduh diundang ya gitu ya. Asa juga artis gitu. Jadi artis gitu ya. Alhamdulillah seneng banget pokoknya mah asa bangga gitu. Makasih sih buat undangannya gitu ya. Kalau perasaan Teh ya benar juga kata Terisda, senang banget, bangga kalian mengundang kami, apalagi yang pertama. Kami berterima kasih, senang banget pokoknya. Selama pandemi, kegiatan apa yang Teteh dilakuin selama ini? Di mana dilakuinnya? Di rumah. Di rumah. Oh, di rumah. Di Ya, kalau di rumah sih tentu saja sih tidur gitu ya, santai gitu. Soalnya kan belum dimulai. Ih, tentu saja itu Teh. Belum dimulai belajar daring gitu ya. Tentu saja sih Teh rebahan-rebahan gitu santai-santai biasa seperti makan, tidur, makan. Jadi gimana ya? Takut gendut gitu kalau gitu bebeknya. Kapan sih sekolah gitu ya? Bu, kapan sekolah? Aduh, belum ada ini. Teteh suka sih ke sekolah gitu ya, nanya-nanya tugas. Kapan sih mau dimulai? Nah, Teteh kan sekarang eskul nih, contohnya eskul teater gitu ya. Aduh, tertunda nih gara-gara ini. Teteh jangan pantang menyerah gitu. Harus bisa kumpul lah kapan-kapan mah gitu. Menjalin silaturahmi gitu sama adik-adik. Nah, Teteh masih kegiatan gitu, beres-beres, nyapu gitu. Kalau perempuan mah nyapu gitu. Tidur, makan, alhamdulillah. Udah selesai. Kalau dari Teteh mah kegiatan selama pandemi yang dilakukan ya sama, paling dari tidur ya bangun. Ya, kok tuh bangun kamu? Dari bangun ya kita mandi kayak biasa beribadah, makan. Ya habis itu ya kalau misalkan selagi pembelajaran kan sekarang mau naik kelas 12 ya. Karena baru masa perkenalan pembelajaran ya, kita masih nunggu pelajaran nanti yang mana aja gitu. Ya itu juga kalau dianggap kita kelas 3 naik gitu. Kalau Ya naik saja. Yuk next. Kegiatan apa saja selama Teteh menjabat? Kegiatan apa saja? Ya tentu saja sih kita berkumpul ya, membahas apa sih teater? Kapan sih teater dibentuk? Semacam bikin program atau seperti apa ya? Melakukan atau apa ya? Seperti apa Teteh? Kita mah suka ini kan sekarang mah gak boleh berkumpul di sekolah ya. Jadi kita bisa berkumpul di rumah-rumah atau di luar gitu. Menjaga jarak sih itu juga. Kita Yang penting tetap mematuhi protokol ya. Ya kita sebenarnya boleh bertemu dengan orang-orang, tapi
nggak boleh tuh yang terlalu berkerumun. Yang penting kita ingat sekarang kita lagi mengalami pandemi corona, kita harus tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol ya gitu sih. Kegiatan kita contohnya nari gitu ya, program nari. Nah kan kita tertunda sih ya gara-gara corona, tapi kita sih tetap latihan gitu. Latihan kan nari mah nggak Terlalu berkerumun. enggak gitu ya, jadi kita mah ya sih latihan nari gitu, Tetap berjalan. peran gitu kan. Kita kalau mau tampil atau bikin drama kalau gitu ya, kita kan harus berlatih dulu perannya. Peran seperti sedih gimana sih, masa peran sedih serian gitu nya, kamu lagi tuh itu waktu ayo ngomong kamu kemana dari karena tuhnya sing polotot gitu ya. Kamu sedih ya sedih gitunya kan. Kalau peran ya kita harus cari satu titik gitu ya, jadi kita fokus gitu, jangan kok peran nanti sedih tapi ngeri wae gitu, aneh gitu kan. Udah sih kita mah cuma menjalankan program yang bisa jangan berkerumun wae lah gitu ya namanya. Perasaan Teteh waktu pandemi ini kan Teteh udah membuat kegiatan, udah ditata dengan rapi, tapi dengan adanya pandemi ini semua harus terhalang dulu gitu sama pandemi ini. Gimana sih perasaannya Teteh gitu? Kecewa atau gimana? Kalau Teteh sih pastilah ada rasa kecewa, ada rasa sedih gitu. Sekarang ya kita sudah mengatur, terkonsep semuanya, tiba-tiba terhalang atau tertunda gitu ya. Ya mau gimana lagi, kita kan bisa ngelawan juga. Jadi ya kita hanya bisa melakukan ya semampu kita dengan keadaan seperti ini ya. Kita bisa melakukan ya salah satu program kita kan ada hari. Nah kita mungkin bisa melaksanakan salah satu program itu dengan mematuhi peraturan COVID-19 yang ada dari pemerintah. Ya kita bisa memanfaatkan itu ya, walaupun enggak semua program kita terjalani, tapi ya minimal lah dari salah satu program itu kita bisa menjalani walaupun keadaan kita sedang begini. Ya itu saja sih perasaan kata sih rasa semangatnya jadi menurun gitu, Berkurang ya Teteh? berkurang gitu. Jadi asalnya semangat banget nih, semangat gitu, semangat ya. Contohnya kan kenapa sih semangatnya turun ya, kan kita udah dari jauh-jauh hari gitu ya bikin agenda kayak seperti kegiatannya seperti apa, mau bikin kegiatan apa gitu, tertunda nih. Jadi kan rasa semangatnya turun, tapi sih tetap belajar jangan sampai kita menyerah gitu. Kita harus semangat sih dari segala situasi apapun juga gitu. Kita juga sih bisa melaksanakan sih gitu ya kegiatan itu, tapi kita juga harus tahu tempat dan mematuhi protokol kesehatan. Aku nama tema belajar tong pantang menyerah we. Kondisi lagi genting ini juga gitu, pastilah rasa kecewa pasti ada gitu. Setiap orang juga ya kalau ada acara nih dibatalin gitu, pastilah Bukan dibatalin tapi tertunda. Ya. pastilah kecewanya, tapi lah belajar gitu dari segi itu gitu. Iya teh, kesan dan kesan apa selama pandemi ini buat Kalau dari Teteh sih pesan dan kesan, tapi pesan dari Teteh itu gini ya, dengan adanya pandemi COVID ini ya, kita semua ada hikmah kita diberi pembelajaran, harus tetap tetap semangat dalam melakukan kegiatan apapun ya, walaupun kita sekarang sedang dibatasi, tapi kita kan sebagai pelajar harus tetap semangat dalam menghadapi apapun, apalagi pembelajaran kita kan kita sebagai pelajar kewajibannya belajar ya, walaupun kita terhalang pandemi, yang penting kita harus tetap semangat. Apa yang kita inginkan kita harus capai dan memiliki tekad yang kuat. Pesan dari Teteh, kita harus tetap semangat, jangan pantang menyerah dalam situasi apapun juga ya.
kita harus belajar dalam kondisi ini nih contohnya gitu ya. Jadi si hati teh kalatih gitu ininya pantang menyerah, semangatnya jadi turun. Emang sih pastilah pokoknya macet teh mas semangat, Intinya harus banyak sabar. semangat sabar ikhtiar. Berdoa ke Allah semoga si pandemi itu cepat berlalu. Amin. Cepat berlalu, bukan Oh, berlalu. tadi salah. Berlalu, jangan lama-lama lah. Kita pengen sekolah, pengen berkumpul. Teteh kan angkatan ketiga ya. Kalau misalnya ditanya gitu, awal mulanya teater dibentuk kan Teteh belum tahu juga kan. Iya. Jadi mau tanya gini Teh, Teteh garapan pertama yang Teteh lakuin itu pas apa? 17 Agustus pertama kita dilantik, kita langsung tampil di depan lapang sekolah. Kita tampil apa ya judulnya teh, Iya. hari kemerdekaan pokoknya mah cerita nate ini anu dibunuh gitu. Itu sebuah drama Teh. Iya, Ya, sebuah drama. pokoknya mah ada sih foto-fotonya juga gitu ya. Kita sih pertama baru latihan berapa hari dah langsung tampil ya Allah, rasa bangga bukan luar biasa lagi, sangat luar biasa. Ya sama kan kita satu angkatan ya berarti ya sama apa yang kita lakuin ya pasti kelakuin Kita juga. bangga. Ya tentunya ya benar juga apa namanya suatu drama ya kan, drama yang pernah kita ikutin yang pertama itu ya 17 Agustus kita ditampilin di depan orang-orangnya dan semua alhamdulillah senang dan menunggu-nunggu drama dari kita, tampilan dari kita. Nah ya kami kan berarti harus menampilkan yang terbaik ya, walaupun setiap penampilan pasti ada kekurangan tapi kita harus belajar dari kekurangan itu. Nah ya itu kita harus tetap belajar dari kekurangan dan drama yang pertama kita mainkan alhamdulillah membuat semua orang siswa senang. Motivasi apa nih Teh dari Teteh untuk angkatan sekarang dan seterusnya agar lebih maju lagi? Ya kalian harus tetap semangat, jangan menyerah sih, dan emang semangat pokoknya mah itu ya. Lebih baik lagi dari angkatan kita ya gitu ya. Pokoknya mah untuk angkatan sekarang angkatan 4 nanti kan ada nambah lagi ya angkatan 5. Pokoknya mah kekeluargaannya harus dijaga ya, kekompakannya harus dijaga meski kondisi seperti ini ya, kita harus keluarganya harus silaturahminya apapun juga ya. Pokoknya mah kekompakan kekeluargaannya, jadi saling jagalah ya, kerjasamanya pokoknya mah dalam apapun juga harus sama-sama mah gancang beres, namun seorang mau beres-beres. Ya salah. Ya kalau dari tadi juga sama, kita pingin angkatan yang sekarang angkatan sekarang kan nah kita pengen kalian semua bisa menjadikan teater lebih maju lagi. Kita pengen itu dan kalian harus bisa menjadikan teater ini lebih maju, kerjasama itu benar yang ditingkatkan, kekeluargaan, kekompakan, dalam kondisi apapun kalau kita kekeluargaan kita itu sangat dekat erat, apapun kita bisa bertemu ya. Intinya ya kalian harus bisa menjadi lebih baik dari angkatan kami. Nih kan Teh, Eskul Teater Drama tuh gambarnya Gatot Kaca pegang api. Kenapa nggak pegang pisau atau pedang gitu Teh? Ya kan contohnya ya pegang api nih, mana sih gambarnya tuh itu ya, gambar api itu artinya kobaran semangat. Jadi kita tuh semangatnya harus seperti api berkobar. Nah, Jangan seperti ya contohnya jangan pisau ya kan, kita semangat harus berkobar
berkobar seperti api. Jangan sampai padam. Jangan. Kalau padam itu semangat nih, kalian semangat sampai padam, kita jangan. Semangat kita harus seperti api berkobar, kekompakan kita harus seperti api, jangan sampai kacau semuanya gitu, jangan. Kita harus semangat seperti api. Ya. Kalau Gatot Kaca bisa diartikan? What? Cut. Cut. Nah, Nih kan teh lambang teater Damar tuh Gatot Kaca. Kenapa nggak diambil dari hewan atau tumbuhan gitu? kakak hari api, mau api apa? Api ulang. Nih teh, apa makna dari api yang dipegang oleh Gatot Kaca? Ya, itu artinya semangat yang berkobar-kobar atau yang membara gitu. Jadi jangan sampai padam. Iya, jangan. Semangat kita harus seperti api yang berkobar gitu. Kalau lambang ini apa pertanyaannya? Teh, kenapa lambang teater Damar itu Gatot Kaca? Kenapa nggak harimau gitu? Kenapa lambang teater Gatot Kaca enggak harimau atau apapun? Karena Gatot Kaca itu punya arti tersendiri. Ya, Gatot Kaca kan kuat. Berarti kita sebagai anggota atau teater kita harus memiliki jiwa seperti Gatot Kaca. Kuat, pemberani. Pemberani bukan dalam arti kita harus berani memberantas apapun atau apapun lah yang membuat hal negatif. Tapi pemberani itu kita dalam berbuat kebaikan. Kita harus berani dan berbuat kebaikan dalam membuat apapun, kita harus berani. Kapan sih teh ulang tahun teater? Kapan? Ya, Kapan? kan belum tahu. Kasih tahu gak? 17 Agustus. Nah, itu hari ulang tahun dan dibentuk teater Damar. Nah, Apakah Teteh pernah mengikuti ulang tahun gitu? Pernah. Pernah. Sampai-sampai kita Iya. padahal udah hahaha kita senyum-senyum sih ya, seperti di prank. Kita mengikuti ulang tahun teater sudah 2 kali ya. Ya, 2 kali sama angkatan Teh Inci dan angkatan kita, ya sama angkatan kalian juga gitu ya. Pas Teteh melakukan kegiatan, adakah hambatan atau ada halangan gitu? Ya. Banyak sih. Ya, Banyak hambatan sama halangan banyak pas mau melakukan kegiatan. Ya sebenarnya kan sekarang pandemi itu kan halangan dan hambatan. Nah, ya itu tidak menjadi salah satu hambatan kegiatan kita yang tertunda. Selama Teteh mengikuti eskul ini, apakah Teteh ini ada niat ingin keluar dari eskul? Jujur. Teteh. Kalau dari Teteh sih ya, bukan pernah, gimana ya? Mungkin Teteh lagi dalam keadaan bukan emosi ya. Ya mungkin bisa dibilang emosi. Ini diminum ya. Oh boleh Teh. Ngomong-ngomong itu Mau minum dulu Teh, boleh? Ya, lanjut. Mungkin Teteh sedang keadaan emosi ya, dalam hati. Kenapa sih ini gini gitu ya? Kenapa teater bukan merasa terkekang? Ini jujur ya, mohon maaf banget ya Bapak. Itu mungkin sedang keadaan emosi dan banyak masalah dari sana sini. Rasanya pengen bebas diri sendiri, gak mau melakukan apa-apa ya, tiba-tiba kayaknya pengen keluar deh, pengen bebas gitu, nggak ada halangan atau padahal teater nggak menghalang apa-apa, justru teater mengalahkan kita menjadi yang lebih baik, mengasah kemampuan kita. Ya mungkin karena Sarah lagi emosi, Sarah lagi banyak masalah sana sini ya, mungkin pernah kepikiran untuk keluar dari teater, dan itu pun karena memang Sarah lagi emosi, lagi banyak masalah gitu, jadi nggak ada. hambatan atau halangan gitu ya.
Ya pernah sih kepikir. Soalnya gini, pas teteh menjabat ya, pertama-tama ngejabat. Wah, ada anak esku baru gitu ya, angkatan 4. Pas teteh ngubungin yang lain gak pada aktif, di teteh bingung harus gimana ini, yang ini. Teteh ngubungin yang ini ada acara eskul lain ya, tuh jadi ketuanya itu juga. Pastilah itu teteh kepikir, bukan keluar sih, bukan teteh nggak kepikir pengen keluar. Emang teteh dari SMP juga pengen ikutan teater gitu, soalnya kan teater gitu ya. Wah, teteh mempunyai gimana ya, bukan sikap, iya keinginan gitu ya, pengen meningkatkan gitu ya. Teteh kan suka yang acting gitu ya. Jadi ya bukan nggak kepikiran pengen keluar, bukan, cuma sih ada rasa pengen istirahat dulu gitu. Istirahat sejenak. Pengen istirahat sejenak dulu gitu sih ya, pengen istirahatin dulu badan, pikiran gitu. Tapi kan kalau istirahat pikiran, badan, ini anak-anak mau dimanain gitu. Katanya pikir dulu kan. Jadi teteh ya udah coba dulu gitu ya sendiri. Teteh ngomongin Teh Sarah sebagai wakil kan Teh ya, membantu gitu, cukup membantu juga sama banyak teman teteh yang sakit gitu ya. Please maaf ya, aku nggak bisa bantu soalnya aku lagi sakit. Ya nggak apa-apa, soalnya kan kita juga sih online ya, datanya juga ya, masuknya juga. Jadi teteh nggak ribet-ribet gitu ya. Paling juga kita kumpul cuma ngebahas teater gitu ya, sekilas tentang teater gitu. Enggak sih, nggak kepikiran pengen keluar, emang teteh pengen ikutan eskul teater gitu ya. Teteh pernah ada gak rasa bosan gitu waktu kegiatan atau latihan buat gerakannya? Bosan ya? Bosan. Jujur. Bosan. Jujur. Gimana sih gimana? Pernah gak teteh ada rasa bosan gitu pas waktu latihan atau kegiatan apa gitu di eskul teater ini? Bosan sih pasti ada gitu ya, setiap orang pasti ya bosan pasti ada gitu. Contohnya bosan seperti apa gitu ya? Bosan pas latihan ya nih, bosan jadi belum pada dimulai kan kita kan banyak ngobrol kan. Bosan emang sih pasti bosan, apa pengen jajan gitu. Emang kan pengen jajan gitu jus gitu TGB gitu ya, gitu ya. Itu pasti rasa bosan sih setiap kegiatan pasti kita ada lah rasa rasa bosan. Kalau kita tidak mau bosan, kita harus bisa mengaktifkan atau meramaikan gitu ya di dalam ruangan. Tapi kita juga harus tahu waktu, tempat, gitu. Situasinya gitu. Ini situasinya kita membuat game. Nah, cocok gak sih buat game kalau seperti ini, kalau kayak gini gitu ya. Tapi kita lagi ngebahas ini nih. Nah, kita jangan, soalnya kan kita lagi fokus ngebahas. Nah, kita harus mengalihkan pembahasan lain tapi mengenai teater gitu. Udah sih dari tema. Kita harus ya, merasa bosan pasti ada setiap minggu. Kalau dari tetes ya, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada rasa bosan, wajar. Nah, dan kita harus bisa melawan itu ya, rasa bosan itu ya. Ya intinya ya wajar, di setiap kegiatan pasti ada rasa bosan. Jadi kan sekarang masa pandemi, kan sekarang PPKM diperpanjang. Itu apa sih PPKM? PPKM ya? Aduh, saya juga Tahu PPKM? Apa PPKM di sana artinya? ada sih ya, banyak orang yang gini nih. Pelan-pelan kemudian mati. Apa itu mati gitu? PPKM kan berhubungan dengan COVID ya. COVID Iya. semuanya pada meninggal dan menurut aku sih PPKM bukan kalian kemudian mati. Ya, apa? Tapi ya buat kalian itu adalah bagi-bagi kedumoyan. Kenapa bagi-bagi kedumoyan? Itu adalah solusi dimana kita menjaga kesehatan untuk ya terhindar dari COVID. Iya, ke tubuh kita itu terasa hangat gitu ya, kedinginan gitu. Nah, dan selama kita kan COVID ya, COVID.
kita harus menjaga imun kita. Bagaimana cara menjaga imun kita ya? Contohnya ya kita pagi-pagi harus makan, kena PPKM. Bagus itu Ya, PPKM. kita harus minum vitamin. Ya, pokoknya kita jangan terlalu stres. Kita harus dibawa happy, dibawa enjoy ya, walaupun kita dalam kondisi ini kita harus tetap berjaga-jaga, waspada. Yang penting kita jangan stres. Kita harus imun kita harus bagus. Ya itu kita harus moyan. Ya. Lumayan. Dulu kan teteh pernah mengikuti garapan 17 Agustus Iya. teteh yang pertama. Hmm. Gimana sih perasaan teteh pas udah berhasil gitu itu garapannya? Perasaan ya. Setelah menjalani garapan 17 Agustus ya pastinya senang ya. Karena kan banyak ditonton orang, berarti apa ya? Oh, kita ditonton nih oleh banyak orang, banyak siswa ya. Yang tentunya kita mengapresiasi diri kita sendiri ya. Kita bisa menjalani itu ya, walaupun banyak kekurangan yang intinya, tapi kita tetap bisa menjalani kegiatan itu dengan lancar gitu. Walaupun masih mengalami Perasaan teteh gimana? ya senang, iya senang, pasti senang lah, banyak makin di depan orang sedih, tidak ada, senang banget, ya lanjut. Ya tentu saja, ya pasti ada yang senang, bangga, dan tidak sia-sia kita ikut teater dan kita latihan beberapa hari gitu ya, tidak sia-sia kita ditonton oleh seluruh siswa SMK Negeri 1 Cikolongkulon dan guru-gurunya juga. Dan apa ya, pokoknya mah teteh mah bangga gitu, tidak sia-sia ikutan teater teh gitu. Apakah ada hambatan waktu latihan drama? banyak banget. Kalau dari teteh pas latihan 17 Agustus kan pertama dan itu kalau nggak salah tanggal berapa ya, pokoknya teteh pas waktu latihan 17 Agustus mengalami sebuah kecelakaan yang memang kayak mengganggu latihan. Awal latihan 17 Agustus teteh itu pulang datang pas latihan itu agak telat. Teteh datang ke Pak Yunar, Pak, saya ikutan 17 Agustus. Oh siapa ya, lupa. Sarah, oh iya kamu yang sebagai peran yang di pasar itu. Iya Pak, ini kenapa kamu kakinya? Sakit Pak. Terus dia tuh manggil salah satu yang ngelatih kita ya, yang ngelatih teteh angkatan teteh. Namanya Pak Kang Irfan. Hai Kang Irfan, kalau ada yang lihat. Dia kalau nggak salah ya Kang Irfan. Terus Pak Yunar manggil, Kang di sini. Kenapa Pak? Ini ada salah satu anak yang dia ikutan garapan, tapi kakinya gini. Jangan dikasih peran yang itu ya, yang berat. Oh iya Pak. Nah, jadi itu di situ dapat peran apa ya? Dagang kalau nggak salah ya. Dagang. Oh iya, dagang. Sama buka tuh, beres sama deh. Selama teteh latihan garapan apakah ada kendala atau apa gitu? Kalau teteh sih ada pas latihan buat garapan 17 Agustus kan itu pertama, dan teteh mengalami suatu musibah, kecelakaan kaki kena motor, dan itu lumayan membuat ya, tapi teteh nggak patah semangat ya, walaupun teteh sedang sakit, tapi teteh harus berusaha untuk menabrakan yang terbaik, apalagi ini garapan pertama 17 Agustus lagi. Wow. Yang pastinya banyak sih kalau teteh yang pastinya banyak kendala yang waktu awal pertama garapan 17 Agustus itu ya, salah satunya kecelakaan. Ya kalau teteh ya, alhamdulillah sih nggak ada hambatan gitu. Malah teteh semangat gitu ya, ya diajak gitu ya. Terus kita tampil buat 17 Agustusan pertama baru diangkat gitu dari anggota teater. Ya Allah, teteh pengen dari SMPT gini gitu ya, ditonton sama banyak orang gitu. Pokoknya mah nggak ada gitu sih hambatan kalau teteh mah. Ini kan teteh selaku ketua dari Eskul Teater dan Teh Sarah selaku wakil ketua dari Eskul Teater. Teteh merasa gak udah kompak gitu dalam komunikasi, dalam kerjasama untuk membuat konsep sebuah kegiatan gitu. Ya dari teteh ya, alhamdulillah gitu ya, teteh sama Teh Sarah gitu ya selaku wakil, selaku ketua, dan
anggota teman-teman teteh juga gitu ya. Alhamdulillah sih diajak kekompakannya, alhamdulillah, berkomunikasinya, alhamdulillah. Dalam kondisi apapun juga gitu ya, kekompakan mah harus gitu, buat memajukan teater supaya lebih maju lagi gitu ya. Ya, kalau menurut teteh gimana? Ya kalau dari teteh mah selama kita menjabat jadi wakil sama ketua ya kalau jujur mah ada kurang sih, iya kurang banget karena mungkin sama-sama teteh sama Trisda dulu pas bukan dulu ya, belum lama ini mengalami sebuah ya masalah ya, Trisda sakit, teteh ada masalah juga, masalah pribadi juga, ya, itu kan tentu jadi hambatan kerjasama dan komunikasi kita berkurang. Nah, ya itu sih teteh merasa belum kompak aja gitu, belum kompak aja dari angkatan teteh sih. Tapi kita tetap harus belajar untuk bisa menjaga komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, kekompakan yang baik ya. Dan itu kami masih belajar. Pernah ada gak teh perselisihan teteh dengan teman-teman teteh gitu? Ya perselisihannya itu pasti ada lah gitu, buat kebaikan juga sih juga. Tapi perselisihan juga ya itu salah pahaman atau kesepakatan gitu ya, emang sih pasti di semua orang juga berbeda gitu ya. Kalau ini mah mau ini mau itu pastilah kita juga, tapi kalau ini mau ini ya kita harus berkumpul dulu, jelasin dulu kalau mau seperti ini mau gimana gitu. Kita harus bisa lah mengalah demi kebaikan gitu. Cara mengatasi teteh buat menyelesaikan masalah itu gimana? Ya contohnya gini ya, Teh Sarah nih ya, Teh Sarah mau berkumpul, mau ngebahas teater gitu ya, hari Sabtu nih, Teteh mau hari Kamis. Nah kalau Teh Sarah hari Kamisnya nggak bisa, Sabtunya bisa, Teteh hari Kamisnya nggak bisa, Sabtu bisa gitu. Nah kalau gitu mah gini, Teteh mending mengalah gitu. Kalau Teh Sarah penting banget gitu ya. Teteh mah cuma biasa kumpul-kumpul keluarga. Kalau Teh Sarah mah penting banget gitu. Mending Teteh mengalah gitu ya. Daripada gini kalau tetap kekeh, oh bener gitu, mau beres-beres mending ngalah we seorang. Ayo, Sarah kita kumpul hari Sabtu gitu. Kita harus bisa sih kalau. Tapi itu juga kalau bicaranya harus sama-sama, selesainya bukan berdua. Emang sih masalahnya berdua, emang sih kudu masalah bicaranya berdua aja gitu. Nah kalau udah kelar sih masalahnya, ayo fix hari Sabtu kita berkumpul. Nah kita kumpul hari Sabtu, siap. Nah kita kumpul. Intinya harus bisa mengatur waktu gitu. Ya, Ya, benar banget itu. Ya, next. Waktu kan teteh gerakan. Waktu teteh gerakan itu karakter teteh sebagai apa? Oh, kalau di Aduh ya Allah, kalau diingat lagi lucu banget gitu. Lucu banget. karakter teteh di sana itu kan sebagai yang masyarakat biasa ya masih seperti masyarakat biasa yang ngobrol Ya gitu. jadi emak-emak di pasar gitu. Ramah sih, ramah, dan kalau karakter teteh sih ramah sama apa ya, ramah, suka ramah ya, ibu-ibu gimana sih ramah terus suka gibah sedikit. Gosip gitu. Iya, kalau di pasar apalagi pada tahap tawar menawar itu sama amang-amang ya gitu, ramah sama suka gibah sedikit, udah bawel. Aduh kalau teteh mah ya Allah, kalau ceritain gitu lucu-lucunya ya terus ada gitu ya, peran teteh jadi anak Belanda, kalau tahu pakai arok gitu. Lucu Ya lucu deh. ya. Kalau diingat lagi ya Allah, kalau lihat fotonya gitu ya, ya Allah dulu teh gini ya. pengen Emang sekarang gimana? kalau sekarang dia kalau pikir emang sih ada juga itu dari Rizda jadi anak Belanda ya, makan permen gitu ke ibunya, gitu ya, putar-putar di tengah lapak pakai arok. Ya Allah, dipikir-pikir lagi pasti gila kan ngomongin kali. Tapi teteh ada gak ingin lagi gitu mengulang masa-masa yang dulu? Mau banget ya, mau banget. Aku mau banget aja kan. Jangan seperti orang terpaksa. Mau banget.
Mau banget, kangen. Soalnya kan udah pada keluar ya angkatan Kedua. dua Yang gitu. mengajar kita. Yang mengajar kita. Ya tentunya kita apa ya, kangen banget sama yang namanya drama pentas di depan orang-orang, menampilkan sebuah karya, menampilkan sebuah drama, ya kita kangen banget. Kalau dibilang mau mengulang ke masa lalu, mau mengulang masa lalu. Kalau dibilang mau mengulang ke masa kemarin gitu, kita main di 17 Agustus ya pengen, kita pengen main ya. Pengen banget ya Teh. Kangen banget main drama ya Allah. Sayang. Kat, ayo tuh pertanyaan deh. Tani teh garapan pertama teh itu 17 Agustus. Ya. Apakah ada garapan-garapan lainnya? Tiga. Action. Nih, kan teh garapan pertama teh itu 17 Agustus. Adakah garapan lainnya? Dari Teteh ya, Teteh Esda. Ada sih. Kan kita pertama garapan 17 Agustus. Kedua, Fantastik Saji. Ketiga, penggalangan dana. Udah sih segitu ya. Pas teteh ngelakuin garapan itu, ada gak hal yang horor-horor gitu? Kalau horor sih gak ada sih ya. Kalau romantis ada gitu. Laila sama Kelucuan sih ya. ada sih gitu. Kita kan ngehibur ya gitu. Kalau horor mah Jarang sih. sih gitu. Kita ngehibur yang lucu-lucu gitu atau yang sedih gitu. Seperti Teteh itu ya penggalangan dana kan itu yang romantis dan lucu gitu ya. Jarang ada kejadian yang horor sih. Yang lucu-lucu aja banyak. Iya. Teh, penggalangan dana itu apakah? Penggalangan dana untuk apa? Kita itu penggalangan dana untuk bencana banjir ya Teh. Iya. Banjir. Yang Di mana ya? Bukan banjir, longsor. Banjir apa longsor? Banjir di Palu. Banjir, Kita membantu gitu ya, kita membantu agar di daerah Palu Ya yang mengalami musibah. Ya sedikit lah kita bisa membantu iya, mereka. membantu mereka dengan cara kita dengan mementaskan Menampilkan gitu. sebuah drama yang kita buat. Bukan yang kita buat sebenarnya, yang kakak kita buat, yang kita perankan. Iya. Judulnya teh apa sih? Romeo dan Juliet. Iya, Romeo dan Juliet. Kata coba, mau sih dapat tanyakan Tiga. Penggalangan dana itu untuk apa? untuk membantu bencana banjir Di mana? di Jabodetabek, Jakarta gitu. Teteh kan udah mengikuti garapan 3 ya. Yang pertama 17 Agustus, yang kedua penggalangan dana, yang ketiga Fantastik Saji. Iya. Kan yang 17 Agustus tuh digarapnya di sekolah. Kalau misalnya penggalangan dana sama Fantastik Saji itu di mana? Kalau yang fantasi sama penggalangan sama sih mainnya di sekolah. Semuanya juga di sekolah waktu itu. Tapi belum ada kesempatan main di luar, jadi ya kita menampilkannya di sekolah. Semuanya tiga garapan yang kita perankan mainnya di sekolah. Kan lihat ya di YouTube gitu, yang garapannya ada di Capri Day Iya. gitu, di alun-alun gitu, Ah, 17 iya. Agustus. Kenapa nggak di luar gitu? Kenapa milih di sekolah gitu? Yang buat yang itu sih mungkin kami belum dapat kesempatan ya main di luar. Pernah ada rencana tapi mungkin itu masih wacana. Tapi belum sih. Kami belum ada kesempatan buat main di luar gitu. Pernah ada sirik atau gimana gitu ke angkatan yang pertama, tapi saat kedua gitu, atau Teteh punya motivasi dari angkatan ke-1 atau kedua gitu? Kalau iri sih enggak ya. Kalau iri enggak ada iri. Tapi motivasi itu banyak yang diajarkan oleh angkatan teh, bukan angkatan teh. Kakak-kakak teh. Iya, kambal ini usia separuh sorangan. Oh, untung yang ada nak. Tiga. Teh, adakah motivasi untuk Teteh dari angkatan pertama dan kedua? Banyak sih motivasi dari teteh-teteh kami ya, dari angkatan satu dan kedua.
ya tentunya kami melihat mereka tampil di luar sana, wah mereka udah bisa menampilkan di luar, berarti kita termotivasi, kita harus bisa seperti mereka, bahkan kita harus lebih bisa dari mereka gitu. Itu sih motivasi yang aku dapat. Ya sama kita juga gitu ya, dari angkatan pertama kedua kita mereka juga memberikan gitu ya pengalamannya kepada kita. Oh kita harus seperti ini nih gitu, kita juga harus bisa seperti mereka, jangan sampai itu mah bisa berapa sih eleh gitu ya, apa sih lah kita harus bisa kita bingung sih terus secara unggul tapi mau nggak bilang Pengalaman yang tidak pernah terlupakan dari eskul ini. Kalau teteh sih pernah pas waktu drama kalau pas perang kalau nggak salah, kan waktu perang itu pasti melibatkan sebuah senjata ada apa namanya, pistol, bom. Nah kan kita waktu itu bomnya pakai apa ya namanya, sukun ya bos sukun. Pas waktu drama main yang jadi Belanda itu siapa ya, lupa lagi. Kang Ipan. Kang Ipan, pokoknya Kang Ipan itu kan nggak salah ngelempar bom. Kan bomnya itu pakai sukun. Kan sukun tuh apa nih, berat, kena kepala, dan itu rasanya wow, mantap. Siapa yang kena waktu itu pernah? Hadi Hadi yang nggak salah. Pas perang lempar bom, meledak gitu. kena kepala dia. Pas di akhir drama dia bilang, Kak, tadi saya kena bom. Nah itu lumayan sih pengalaman lucu yang waktu di drama itu, yang pas perang bomnya pakai timun yang keras lumayan, dan kena itu sama Hadi ya, yang kena Hadi. Ya pengalaman gitu ya, pasti ya yang lucu-lucu gitu ya, yang waktu bertarung gitu ya masih cowok sama cowok itu, lupa lagi siapa gitu, belum dipukul belum apa udah belum dipukul ya, belum digitu ini udah oke bisa jadi nggak kita jadi keburu gini, itu tema jadi fokus gitu ya, pengen senyum tapi ya tahan gitu ya. Pas udah beres gitu ya tampil, teteh ngomong ke bapak, Pak tadi teh kan yang berkelahi apa ya, belum dipukul belum apa udah gini Pak, bapak langsung ada sih hiburan tuh ya, buat hiburan kita yang jenuh gitu, jadi senyum emang banyak sih pengalaman yang kita dapat. Pesan teteh buat semua alumni atau angkatan 3 dari angkatan ke-1 sampai ke-4 dan selanjutnya, pesan teteh untuk semua anggota teater dan yang nonton, gimana pesan teteh? Ya kita jangan pantang menyerah, tetap semangat meski kondisi seperti ini, corona, COVID-19. Jaga silaturahminya, kekompakannya, lebih maju, eskul teater damarnya ditingkatkan lagi, kerjasamanya jangan egois ya, kita harus bisa gitu merangkul yang lainnya juga gitu ya, dari Tengah pokoknya mah harus bisa memajukan lagi teater damar, Menjadikan lagi teater damar menjadi yang lebih baik. kekompakannya ya, jaga silaturahminya, apalagi meski Teteh dan Teh Sarah nanti sudah penjabatan, silaturahminya juga ya kita erat lagi sama teteh-teteh yang udah keluar dan anak-anak yang lainnya gitu. Buat yang nonton mah gimana pesannya? Yang buat nonton tetap semangat, jaga kondisinya ya. Ingat sekarang kita sedang pandemi, harus stay safe. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kan ada 5 teh. Oh apa? Yang 5M, yang satu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat mengurangi. Oh baru lagi yang saya ingat 3M. Ya, ingat kita memang 3M. Menjaga masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
menjaga jarak. Dan intinya buat semua jaga kondisi, jangan sampai sakit. Ya, betul sekali. Nah, Damar Podcast, itulah pembincangan kami dengan teteh-teteh yang cantik dari angkatan ketiga. Terima kasih teteh telah menyempatkan waktunya dan semoga kita selalu disatukan oleh Allah. Amin. Nah, Damar Podcast itulah perbincangan kami dengan teteh. Nah, Damar Podcast, itulah perbincangan kami dengan teteh-teteh yang cantik dari angkatan ketiga. Terima kasih teteh telah menyempatkan waktunya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Semoga kita bertemu kembali. Nah, Damar Podcast itulah perbincangan kami dengan teteh-teteh cantik dari Eskul Teater Damar Angkatan 3. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalakan notifikasinya. See you. Damar Podcast. Ai pisan. Bye.